Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kitab yang kita kaji untuk Jumat dan Sabtu Ahad pagi adalah ringkasan karya Ibnul Qayyim rahimahullah yang berjudul Hadil Arwah ila Biladil Afrah, penuntun jiwa menuju negeri yang penuh dengan kebahagiaan, atau juga sering dikenal dengan judul Wasful Jannah, sifat-sifat surga. Baik, kita sudah membaca muqaddimah, kita lanjutkan. Masih muqaddimah juga. Paragraf kedua, halaman 5. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi. Yang disebut bersaksi dengan segala konsekuensi, bukan hanya menjadi saksi untuk mengatakan dan mengucapkan, namun bersaksi yang dimaksud di sini adalah persaksian asy-syahadah. Ya. Kalau saksi dalam bahasa Indonesia ya hanya memberikan keterangan begitu saja kan. Tapi di sini karena sering diterjemahkan dan diartikan bersaksi, ya jangan kita maknai dengan bersaksinya bahasa Indonesia. Ya, karena terjemah itu hanya untuk membantu kita dan memudahkan memahami. Terjemah itu tidak mungkin dan tidak bisa mewakili seutuhnya dari setiap kata yang diterjemahkan, nggak mungkin. Ya. Karena satu kata dalam bahasa Arab itu bisa mengandung belasan bahkan puluhan makna, dan itu tidak bisa diwakili hanya dengan satu dua kata dalam bahasa Indonesia. Jadi yang dimaksud bersaksi di sini ya termasuk berjanji juga. Kalau sudah berjanji berarti menepati. Ya. Ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh, biasa kita terjemahkan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Azza wa Jalla. Artinya kita berjanji ya, untuk membenarkan setiap yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita berjanji untuk menjalankan semua perintahnya, kita berjanji untuk meninggalkan semua yang beliau larang, dan kita berjanji dalam melaksanakan agama ini harus dengan tuntunan dan contoh dari beliau SAW. Jadi sekali lagi, syahadat yang kemudian diterjemahkan dengan bersaksi itu hanya satu dari sekian banyak makna yang terkandung dalam syahadat itu sendiri. Qala rahimallahu ta'ala wa aminuhu ala wahyihi wa khiratuhu min khalqihi. Beliau adalah hamba yang dipercaya, diberi amanah untuk menyampaikan wahyunya. Wa khiratuhu min khalqih, yang terpilih dari semua makhluk. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus dan mengirim beliau sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Sehingga ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran cinta dan kasih sayang. Ajaran cinta dan kasih sayang yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu lil alamin. Al alamin itu apa artinya? Seluruh alam semesta. Ia mencakup manusia, hewan, tumbuhan, lingkungan, bumi itu sendiri, beserta semua yang ada di atas dan di bawahnya. Ajaran-ajaran Islam itu rahmah. Nah, maka
Buktinya Nabi Muhammad SAW memperhatikan hak-hak hewan dan binatang, ya kan? Dilarang untuk menzalimi, dilarang untuk menyakiti, dilarang untuk memberikan beban di luar batas kemampuan, dilarang membiarkannya lapar dan haus, dilarang untuk menyiksanya, dilarang untuk membakarnya, diperintahkan untuk memberikan kasih sayang. Sekalipun suatu saat disembelih untuk dimakan, tetap perintahnya adalah fa'ahsinul dzibhah, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Jadi Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, ya, tapi untuk seluruh bangsa-bangsa yang ada, sehingga tidak bisa dan tidak seharusnya untuk mengkotak-kotakkan, untuk membeda-bedakan antara Islam Timur Tengah, Islam Eropa, Islam Nusantara. Semuanya sama, rahmatan lil alamin, ajarannya sama. Ba'athahu lil imani munadiyan, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajak beriman, wa ila daris salami da'iyan, dan untuk menyeru umat manusia agar sama-sama berjuang masuk ke dalam surga daris salam, negeri yang penuh dengan keselamatan. Arsalahu ala hini fatratin minar rusuli, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW di masa-masa fatrah dari Rasul. Artinya jarak antara Rasul yang terakhir dengan Nabi Muhammad SAW itu cukup lama. Rasul terakhir sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa alaihissalam. Itu jaraknya lama sekali, ya. Itu disebut dengan masa-masa fatrah, ya. Sering diartikan dengan masa-masa kekosongan, masa-masa kekosongan dari seorang Rasul. Fahada bihi ila aqwamit turuqi, maka Allah Subhanahu wa taala menebarkan hidayah melalui Nabi Muhammad SAW ila aqwamit turuqi, untuk hidup dan menuju jalan yang paling lurus, wa awdahis subuli, dan menuju jalan yang paling terang, yaitu Islam. Waftarada 'alal ibadi ta'atahu wa mahabbatahu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan semua hamba, seluruh orang untuk taat dan mencintainya. Wa ta'zirahu, untuk membantu dan mendukungnya. Wa tauqirahu, memuliakan dan menghormatinya. Wal qiyama bihuquqihi, dan memenuhi hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasadda ilal jannati jami'at turuqi, dan semua jalan menuju surga itu Allah tutup. Falam yaftahha li ahadin illa min tariqihi, maka tidak ada yang bisa membuka, ya, jalan ke surga siapapun dia illa min tariqihi, melainkan dari jalan yang ditempuh dan dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, syariat Islam itu menghapus syariat-syariat sebelumnya. Jadi orang kalau mau masuk surga, ya hanya melalui satu jalan, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau atau min kulli tariqin, ya, walaupun semua orang itu berusaha untuk datang untuk mencapai surga dari berbagai jalan, percuma. Karena yang bisa menuju surga sampai ke sana hanyalah orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastaftahu min kulli babin, andaikan semua orang meminta agar pintu surga itu dibuka, lama futiha lahum, tidak akan dibuka, hatta yakunu khalfahu, sampai mereka ada di belakangnya. Di belakangnya siapa? Di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
minad dakhilin, dalam rombongan orang-orang yang masuk surga, wa ala minhajihi wa tariqihi minas salikin, dan mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Ini baru mukaddimah ini. Bagaimana Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di paragraf yang pertama menyebutkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan materi pujian itu selalu terkait dengan surga. Berikutnya salawat dan salam untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, itu pun terkait dengan apa? Surga. Coba kalau kita perhatikan, itulah gaya bahasa dan metode yang dipilih oleh para ulama ketika mereka memberikan mukaddimah untuk sebuah kitab, suatu ceramah, itu disesuaikan dengan isi dan materi yang akan disampaikan. Ketika beliau membahas tentang surga di dalam kitab ini, maka puji-pujian kepada Allah itu dikaitkan dengan surga. Kemudian ketika membahas tentang Nabi Muhammad SAW, itu juga dikaitkan dengan surga. Qala rahimallahu ta'ala amma ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yakhluq khalqahu abadan, Allah tidak menciptakan makhluk ini dengan sia-sia. Ini penting. Berarti apa? Semua yang ada pasti ada manfaatnya. Semua yang ada pasti ada manfaatnya. Hanya saja kita yang terbatas ilmunya, kita yang nggak tahu, perlu diteliti, harus ada pengalaman, dibutuhkan riset. Ya. Tanaman-tanaman yang ada ini pasti semua ada manfaatnya. Ya. Tidak mungkin satu tanaman yang Allah ciptakan kemudian tanpa manfaat, nggak mungkin. Ya, kita cuma mengatakan ini duri, ya, ini cuma alang-alang, ini hanya rumput liar, nggak bisa untuk makan wedhus, nggak bisa untuk makan lembu, nggak bisa dimasak, nggak bisa disayur. Akhirnya itu karena kita nggak tahu aja manfaatnya. Ya, hanya kita nggak tahu manfaatnya. Hewan dan binatang juga seperti itu. Semut kecil, semut sedang, semut besar, semut api, ya, semut bersayap, ya. Kemudian belalang, serangga tanah, serangga udara. Semua itu Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Minimal apa sih manfaatnya? Minimal apa? Ya, apa namanya? Minimalnya yang kita bisa ketahui. Ekosistem itu, minimalnya itu. Ya. Kita apa sih manfaatnya? Semut kecil, semut besar, terus hewan-hewan serangga, terus kepek, terus apa lagi? Walang dan yang lain. Apa sih manfaatnya? Minimal yang bisa kita ketahui itu membentuk suatu ekosistem yang satu sama lain berhubungan. Ketika salah satunya putus berarti merusak ekosistem yang berikutnya. Kan begitu ya kan? Kenapa gajah itu sampai merusak pemukiman? Kenapa harimau itu sampai memakan manusia? Kenapa buaya itu sampai memakan manusia jadi korban? Dan seterusnya. Karena ekosistemnya udah rusak. Begitu. Dan seterusnya lah. Itu minimal yang kita ketahui. Padahal pasti sangat banyak manfaat. Hanya saja kita tidak tahu. Ini penting. Lam yakhluq khalqahu abathan. Apalagi manusia. Nggak mungkin lah Allah ciptakan manusia itu sia-sia. Walaupun yang kita lihat tidak bisa apa-apa. Cacat misalnya. Cacat misalnya. Banyak orang cacat di sekitar kita. Ada yang cacat berat, ada yang cacat ringan. Yang cacat berat contohnya saudara-saudara kita yang mengalami tuna grahita. Ya kan? Tuna apa? Grahita itu apa? Apa? Tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita. Cacat mental ya. Ya, cacat mental. Banyak saudara-saudara kita itu yang sejak lahir cacat mental. Nasallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa apa-apa. Bahkan yang cacat mentalnya sampai ibarat mayat hidup. Nggak bisa apa-apa, cuma berbaring di atas tempat tidurnya itu. Terus manfaatnya apa, Mas Danu? Dulu kalau Hitler dulu, zamannya Nazi, Hitler itu orang-orang seperti itu diapakan? Dibunuh. Orang-orang cacat itu dibunuh. Masa-masa Nazi dulu. Terkenal lah kalau dalam sejarah. Yang terlepas dari benar tidaknya, tapi itu yang tercatat dalam sejarah. Hitler itu punya dicari. Setiap orang yang cacat-cacat itu dihabisi, dibunuh.
Seorang tuanya juga. Oh iya, pokoknya yang tidak bermanfaat bagi mereka dibunuh. Nah, cuma jadi beban aja kok. Ya, terus apa kira-kira Mas Danu? Wong ra iso apa-apa. Ya, enggak bisa ngomong. Apa? Betul. Betul itu betul. Jawabannya betul. Nggo gawean sing ngopeni. Maksudnya apa? Untuk ibadah. Ya, ladang pahala bagi mereka yang merawatnya. Kemudian kedua sebagai apa? Pengingat dan alarm supaya yang sehat-sehat itu bersyukur. Jadi sak abot-abote urip ya ternyata masih mending daripada kalau dikasih pilihan pengen buat dadi wong kaya ngono. Ya enggak ada yang enggak mau lah. Terus seperti ini aja sudah dijalankan aja hidupnya, jangan banyak sambat, jangan terus mengeluh. Ya, karena ternyata masih ada yang lebih susah daripada kita, dan bagi dia nikmat, tidak mukallaf, enggak bisa apa-apa. Ya kan? Cacat mental. Dia sudah akalnya hilang, artinya apa? Zawalul akal. Enggak punya akal dia. Tidak mukallaf. Jadi tidak tercatat ketika melakukan dosa. Dia juga enggak bisa apa-apa. Dan subhanallah, orang yang cacat apapun itu pasti Allah berikan kelebihan di hal yang lain. Ya kan? Pasti Allah berikan kelebihan ke hal yang lain. Cuma kita aja yang nggak sabar untuk mencari kelebihannya apa. Ya, kita cenderungnya untuk kemudian menyepelekan dan meremehkan. Nah, orang-orang yang cacat-cacat mental itu ternyata juga justru lebih rajin dan lebih disiplin daripada orang normal. Iya kan? Betul nggak Mas Siswanto? Ya, kalau diperlakukan dengan benar, itu mereka punya tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi sekali. Ya, saya pernah ngobrol panjang lebar dengan guru SLB, salah satu ikhwan kita di Pak Budi namanya, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah itu. Orang asli Jawa sini. Kan itu. Kok jadi guru SLB kenapa Pak? Ya terpaksa Ustaz katanya. Kenapa? Pengen masuk negeri dulu, udah lama udah. Mungkin sekarang udah pensiun beliaunya. Pengen masuk kuliah negeri, tapi yang kosong cuma di situ. Jadi saya masukin aja. Yang penting jadi PNS katanya. Akhirnya dikirim ke Kalimantan. Sudah jadi guru. Kita ngobrol sambil mijitin saya, beliau tukang pijit kan. Kita dipijiti malam sambil ngobrol itu yang cacat Graita itu. Ya apa ada kelebihannya tuh Pak Budi? Ada Ustaz. Kalau di sekolah itu mereka yang rajin nyapu, rajin nyiram, rajin, yang penting dibentuk seperti robot itu. Pokoknya kalau sudah jamnya nggak usah lihat jam aja, mereka udah merasakan itu. Ambil air siram, ambil sapu nyapu, gitu. Itu malah Mas Bro. Itu malah tertib dan disiplin dibandingkan yang orang-orang normal seperti kita. Yang penting disetel dan dibentuk aja. Nah itu memang prosesnya untuk buat setelan dan pembentukannya memang perlu waktu. Ya, itulah guru-guru, kemudian sistem. Tapi kalau ketika udah terbentuk, mereka nggak peduli dengan suasana apapun. Pokoknya pagi nyiram tanaman bunga ya nyiram tanaman bunga, pagi nyapu ya nyapu. Nanti nata kursi sama meja, nata kursi sama meja. Selesai belajar, mereka lagi yang nata kembali. Itu yang cacat-cacat mental itu, masya Allah. Gitu. Yang jelas lam yakhluk khalqahu abadan. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Pasti ada tujuannya. Ya. Walam yatrukhum sudan. Apalagi manusia. Allah tidak ciptakan mereka lalu dibiarkan begitu saja. Sudan itu artinya begitu aja. Sering ditafsirkan para ulama, sudan itu artinya lam yu'mar wa lam yunha. Ya, nggak mungkin manusia itu diciptakan kemudian tidak ada perintah yang harus dikerjakan, tidak ada larangan yang harus ditinggalkan. Nggak mungkin. Pasti ada perintah untuk dikerjakan, selalu ada larangan untuk ditinggalkan. Bal khalaqahum li amrin azim. Bahkan Allah Azza wa Jal menciptakan mereka, di sini yang dimaksud adalah manusia secara khusus. Allah ciptakan manusia li amrin azim, untuk sebuah tujuan yang sangat besar. Wa khatin jasim, untuk sebuah manfaat yang sangat luas. Uridha 'alas samawati wal ardi. Pernah
ditawarkan kepada langit dan bumi. Siapa yang menawarkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, wal jibali, kepada gunung-gunung. Langit, bumi dan gunung adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat besar, sangat kuat. Fa'abaina, tetapi mereka menyatakan menolak. Wa asfaqna minhu, dan mereka mengatakan terlalu berat. Isfaqan wa wajala, mereka takut sekali, tidak mampu untuk melaksanakan tugas besar itu. Wa hamalahul insan, manusia yang menyatakan siap, manusia yang mengiyakan. Ala dha'fihi, padahal manusia itu lemah dibanding langit, bumi, gunung, kita nggak ada apa-apanya. Wa ajzihi, dan pada dasarnya tidak mampu an hamlihi, untuk menunaikan tugas tersebut. Wa ba'a bihi, sehingga justru mengakibatkan hal itu terjadi. Kenapa? Ala zulmihi wa jahlihi, karena manusia itu punya pembawaan zalim dan jahil. Punya pembawaan zalim dan jahil. Fa'alqa aktsarun nasi al-himala an zuhurihim, akhirnya alqa itu membuang. Aktsarun nas, rata-rata orang, kebanyakan orang akhirnya membuang, melepas, menanggalkan dan meninggalkan al-himala, tugas itu, an zuhurihim, dari punggungnya. Li syiddati mu'natihi alaihim wa thiqalihi, dikarenakan apa? Berat dan susahnya tugas itu. Tugas apa sih yang dimaksud dari tadi ini? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Itu kan ayatnya. Artinya apa? Sesungguhnya kami sudah tawarkan al-amanata. Al-amanat itu amanah. Ada satu amanah, ada satu tugas mulia. Kami tawarkan kepada langit, bumi, gunung. Fa'abaina an yahmilnaha, mereka mengatakan menolak untuk melaksanakan tugas itu. Wa ashfaqna minha, mereka takut, mereka untuk tidak mampu. Wa hamalahal insan, manusia yang kemudian siap untuk menjalankannya. Katanya, innahu kana zaluman jahula. Itu karena manusia zalim dan jahil. Nah, amanah yang dimaksud apa sih? Ibadah. Ya. Ibadah. Syariat ini. Nah. Langit tidak mampu, bumi tidak sanggup, gunung-gunung enggan, manusia yang mengatakan iya. Sekarang kita bertanya, sifat manusia seperti ini ada atau tidak? Maunya, nggih, siap. Ya. Saya akan melaksanakan tugas ini. Tapi ternyata tidak dilaksanakan. Itu sifat manusia atau bukan? Sifat manusia. Diminta, ditunjuk untuk menjadi panitia, koordinator, ketua, kepala, anggota juga. Nggih, siap, insyaallah. Tapi ternyata tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bahkan ada yang lebih parah dari itu, mencari-cari amanah, mengejar-ngejar tugas, ya kan? Saya aja, pilih saya mampu, saya punya visi dan misi. Kalau memang untuk kebaikan bersama, siapa yang menolak? Saya siap. Tapi ternyata berkhianat, lompong. Ya, itu sifat bawaan manusia. Bukan hanya yang berjanji terang-terangan, yang tidak pernah berjanji pun ya sebenarnya juga punya sifat yang sama. Sudah begitu teriak, ya kan? Yang orang-orang sekitarnya yang berjanji untuk mendukungnya, untuk membantunya, ternyata juga belanja khianat. Hanya sama-sama saling mengkhianati, sama-sama saling mengkhianati. Itu semuanya sama sih di mana-mana. Nah, maka yang perlu kita lakukan ya untuk meminimalisir sifat zaluman jahula itu, zalum dan
jahul, cuma satu, ya ngaji terus, belajar terus supaya kejahilan itu terangkat dan kezaliman itu bisa dikurangi. Nggak ada yang nggak seperti itu, nggak ada yang nggak seperti itu. Mulai coba kalau kita mau runtut dari yang paling bawah, suami istri, masing-masing punya amanah nggak sih sebenarnya? Punya. Ketika ijab qabul itu loh, ya kan, si suami ijab, istri wali di sini qabul, atau sebaliknya juga sama ijab qabul, sama-sama ijab, sama-sama qabul, ada hak dan kewajiban. Tapi pada prakteknya ya tidak semua suami kemudian melaksanakan amanah sebagai suami, tidak semua istri kemudian sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Pendidikan sekarang mau apa, SD, SMP, SMA, sekolah umum atau pondok pesantren, ketika mendaftarkan anaknya di situ ada perjanjian nggak? Ada amanah nggak? Ada. Mulai dari SPP, bayar ini dan bayar itu, ya kan? Kemudian mendampingi anak, siap mengisi buku komunikasi, hadir dalam kegiatan-kegiatan lembaga pendidikan yang rapat, tempo rapot dan yang lain-lain. Udah, ternyata belenjani sama. Gurunya juga sama. Wong sudah buka pesantren kok, udah buka lembaga pendidikan kok mengeluh. Kalau nggak siap jangan dibuka. Kalau nggak mampu ya ngapain paksakan diri? Yang namanya membuka lembaga pendidikan berarti dia siap untuk menerima amanah dari kaum muslimin, kan gitu. Kalau ternyata yang masuk sudah dinyatakan diterima, kok ternyata akhlaknya tidak baik, kok nakal, ya tugasmu karena kamu membuka lembaga pendidikan, mendidik. Kok malah itu kok bocah nakal-nakal terus dipakai wae, lebih ya kamu yang buka, kamu yang nutup, kamu yang menerima, kamu yang nyuruh pulang, ya itu nggak amanah namanya. Diusahakan, diperjuangkan. Itulah tugas seorang guru, itu tugas seorang ustadz untuk mendidik, untuk membentuk, untuk memperbaiki, ya kan? Kalau misalkan yang diterima yang bagus-bagus saja, ya nggak usah buka lah, udah bagus semua kok, ya kan? Udah pinter ya, ini bocah ini kok bodoh, goblok, ya kan? Diajari nggak bisa-bisa, itu kasmo. Lembaga pendidikan begitu, tempat kerja juga sama. Mau daftar kerja ada syaratnya, ini segala macam, disiplin, tepat waktu, ya kan? Masuk jam 8, pulang jam 4, istirahat jam sekian, gajinya begini, fasilitas seperti ini, sudah ACC. Berangkatnya terlambat, pulangnya duluan, ya kan? Di tengah kerja bekerja, ada nggak yang di tengah bekerja? Ada banyak seperti itu. Nyambi macam-macam, nyambinya bahkan sampai merugikan tempat dia bekerja. Yang bosnya juga sama, harusnya bayar gaji tepat waktu, malah ini ada masalah keuangan, nanti dirapel minggu depan, dan itu. Ini akhirnya dipotong haknya, ini ternyata memang begitulah manusia. Memang pada dasarnya innahu kana zaluman jahula. Udah di semua sisi, di semua bidang. Jadi kalau mau evaluasi, jangan evaluasi orang lain, evaluasi diri sendiri, karena ternyata kita memang ya seperti itulah. Sudah buka usaha jasa misalkan, buka usaha jasa, orang datang ditolak misalkan, ya kalau nggak siap ya jangan, nggak usah iklan lah, ya kan? Wah ngapunten Pak, ini pas hari-hari ini lagi gini Pak, ya berarti nggak siap namanya, kan itu. Atau misalkan sudah terima, insya Allah 3 hari lagi, 3 hari, 5 hari belum selesai, 7 hari belum selesai, ya itu namanya tidak amanah itu. Maka memang ya manusia itu Allah sebutkan innahu kana zaluman jahula. Tapi nek alasan paling pintar, paling merasa benar ya alasan ya, enak itu, paling gampang alasan itu. Ya, jadi obatnya sebagai ikhtiar kita ya hanya satu, bagaimana meningkatkan keadilan dan keilmuan, ya kan? Karena adil itu lawan dari zalim, ilmu itu lawan dari jahil. Baik. Qala rahimallahu taala fasahibud dunya suhbatal an'ami saimah. Akhirnya mereka hidup di dunia. Sahib itu kan berteman, beriring maksudnya. Sahib, teman sahabat. Tapi yang dimaksud apa di sini? Akhirnya mereka hidup di dunia suhbatal an'ami saimah, seperti hidupnya binatang ternak. Ya. Maksudnya apa?
la yanzuruna fi ma'rifati mujidihim wa haqqihi alaihim. Mereka tidak lagi mau mengerti dan tidak ingin tahu tentang siapa zat yang sudah menciptakan mereka. Mujid itu artinya zat yang menciptakan. Yang dimaksud siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqihi alaihim. Mereka enggak mau tahu hak Allah yang harus mereka laksanakan itu. Mereka lupa siapa yang mencipta untuk kemudian mengibadahinya. Mereka tidak tahu, tidak ingin tahu siapa yang setiap waktu itu melimpahkan rezeki, memberikan nikmat untuknya itu. Akhirnya kemudian mereka tidak syukuri. Wala fil nuradi min ijadihim. Dan mereka tidak mau tahu, tidak mau belajar, tidak mau mencari fil muradi, tujuan min ijadihim, kenapa mereka diciptakan, wa ikhrajihim, dan kenapa mereka dilahirkan ila hadhihi dar, di kampung dan di negeri ini. Yang dimaksud apa? Dunia allati hiya, kehidupan dunia adalah tariqun. Apa arti tariqun? Jalan. Wa ma'barun, jembatan. Ila daril qarari, menuju negeri yang kekal abadi. Ya. Wala yatafakkarun, apa artinya wala yatafakkarun? Jadi bahasa Indonesia ini, mereka tidak mau berpikir fi qillati maqamihim fid dunyal faniyah. Tidak mau berpikir bahwa qillah itu apa sih artinya? Qillah qalil, sedikit. Sedikit maksudnya di sini singkat. Maqamihim, tinggal. Betapa singkatnya waktu tinggal fid dunya al-faniyah, di dunia yang faniyah. Apa? Fana. Fana itu apa? Hancur, rusak, akan habis. Fana itu namanya. Jadi mereka nggak berpikir bahwa dunia ini sendiri sudah bersifat sementara. Kita yang tinggal di sini pun waktunya hanya sebentar. Nggak peduli. Wa sur'ati rahilihim ilal akhiratil baqiyah. Sur'ah artinya cepat. Rahil, rihlah. Nah, ini rihlah itu apa artinya? Rihlah, perjalanan. Betapa cepatnya perjalanan ilal akhirah, menuju akhirat, al baqiyah, yang kekal. Dunia itu sementara, akhirat kekal. Ya. Waktu tinggal kita di dunia itu sebentar, sementara proses perpindahan ke akhirat itu sangat cepat, dan itu sangat cepat sekali. Faqad malakahum ba'ithul. Udah jam 6 lebih. Baik, kita sampai di situ dulu aja. Baik, supaya tepat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah bisa mulai merasakan indahnya bahasa Ibnul Qayyim belum ini? Gimana Pak Amin, Pak Sarjo yang sudah belajar bahasa Arab? Ini yang terjemahannya kita susah. Terus terang kita susah, tapi kalau yang belajar bahasa Arab sedikit-sedikit bisa merasakan, walaupun nggak bisa menerjemahkan secara lengkap, tapi bisa merasakan. Ya, beberapa kitab yang sudah kita baca dari Ibnu Qayyim seperti itu, enak sekali. Itu runtut sebenarnya begitu, ya kan? Kayak bahasanya begitu, insyaallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.